selamat pagi. Salam sejahtera, penuh rahmat Tuhan, penuh kasih karunia bagi kita semuanya. Saudaraku, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga penuh kasih karunia, kami akan kembali beraktivitas. Kami butuh kebenaran firman Tuhan untuk bekal kami. Kiranya Roh Kudus leluasa bekerja di dalam hati kami dan memberikan pengertian kepada kami. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu sehingga Tuhanlah yang berkata-kata. Kiranya Roh Kudus memberkati kami. Amin. Firman Tuhan sebagai nats renungan kita pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 4. Begini firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Firman Tuhan ini sangat populer ya, sangat digemari oleh setiap umat Kristen sebab di dalamnya mengandung kata-kata berbahagia yang sangat luar biasa yang dikatakan oleh Yesus sendiri di bukit. Dan ini terkenal dengan sabda bahagia. Hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 4. Berbahagia identik dengan bersukacita. Hal-hal yang sangat menyenangkan yang bisa kita terima. Contohnya ketika kita berulang tahun atau mendapatkan pekerjaan, lulus dari sekolah atau kuliah, ataupun mendapatkan anak. Masih banyak lagi hal-hal yang bersukacita yang membuat kita menjadi berbahagia. Namun di dalam hal berduka cita adalah sesuatu hal yang sangat menyedihkan, hal yang sangat membuat hati kita tidak nyaman. Identik dengan kematian seseorang yang kita kasihi. Contohnya bisa saja suami, istri, keluarga kita atau orang tua kita, bahkan anak kita sekalipun. Namun saat ini berbahagia bergabung bersama dengan duka cita. Mungkinkah hal ini dilakukan? Kalau mengandalkan pikiran kita, tentu saja hal ini sangat tidak menyenangkan untuk kita dengar. Namun saudaraku, berduka cita dalam hal ini adalah bahwa bagaimana kita memohon kepada Tuhan sebab kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita berduka cita karena dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Dosa-dosa yang membawa kita kepada kematian selama-lamanya. Namun ada kabar baiknya bahwa Tuhan Yesus menyediakan penghiburan bagi orang yang berduka cita, menyelamatkan manusia lewat kematiannya di kayu salib. Yesus menyerahkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan kita, dan kita sudah menerima keselamatan itu sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka. Namun saudaraku, di dalam kedagingan sampai saat ini kita hanya masih harus berjuang untuk bisa menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sebab di dalam kedagingan banyak sekali pelanggaran dan dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, berduka cita dalam hal ini, itulah yang dimaksud oleh Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, ketika Tuhan memberikan penghiburan, Dia mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita, sebab dia akan dihibur. Siapakah yang menghibur kita? Tentunya Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu, mari kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita perlu meminta ampun kepada Tuhan dengan berduka cita. Apakah kita sudah bersungguh-sungguh dengan hati yang penuh penyesalan mengakui semua ketidaksetiaan kita kepada Tuhan? Jika kita sudah mengakui dosa-dosa kita dan kita mau mendengarkan suara Tuhan, maka berita anugerah kita terima. Dikatakan di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan-kejahatan kita. Saudaraku, percayalah ketika kita dengan penuh duka cita mengakui segala pelanggaran dan dosa-dosa kita, Tuhan akan menghibur kita. Ada sebuah cerita. Seorang anak, seorang pemuda sedang sangat bersedih sekali karena dia mendengar kabar bahwa ayahnya meninggal dunia dan belum mengenal Yesus. Dia bersedih sebab tidak hanya karena ditinggalkan oleh figur seorang ayah, namun dia menyesal karena dia belum sempat mengabarkan kabar keselamatan kepada ayahnya sendiri. Dan dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bertemu dengan ayahnya di surga yang kekal kelak. Saudaraku, tentu saja pengalaman ini tidak akan kita ulangi lagi. Oleh karena itu, inilah saatnya kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita mengajarkan, memberitakan kabar baik selama masih ada kesempatan bagi kita, agar tidak hanya kita yang menerima atau yang beroleh hidup kekal, namun orang-orang lain juga perlu kita beritakan, kita saksikan tentang kebaikan Tuhan kepada kita. Saudaraku, Matius 5 ini terkandung makna hidup yang sangat luar biasa. Kebahagiaan itu menurut akal sehat manusia biasanya identik dengan segala sesuatu yang dapat membuat hati kita senang. Setiap orang pasti rindu dan ingin mendapatkan kebahagiaan itu. Orang-orang mencari kebahagiaan untuk mendapatkan kehormatan, kedudukan tinggi, supaya dihargai oleh orang, lalu menumpukan materi, harta. Itulah yang menurut manusia berbahagia. Namun di dalam Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12 ini, Yesus memiliki cara pandang yang berbeda dengan manusia. Pandangan ini sangat jelas, sangat bertolak belakang dengan pandangan dunia yang kebahagiaannya sifatnya hanya sementara, hanya tidak kekal, hanya bersifat semu. Hari ini Tuhan Yesus mau membuka hati kita bahwa orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, keselamatan lewat kematiannya di kayu salib. Lalu Tuhan mau mengajak kita untuk jangan ikut-ikutan melakukan dosa. Salah satu sebab mengapa terjadinya banyak kejahatan di dunia ini adalah karena banyaknya orang yang ikut-ikutan berbuat dosa. Saudaraku, waspadalah dalam bergaul supaya kita tidak ikut-ikutan berbuat dosa. Sebab firman Tuhan berkata bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, akan menentukan cara berpikir kita, pola berpikir kita, perbuatan kita. Kalau kita bergaul dengan orang yang tidak mau ke gereja atau malas ke gereja, maka lama-lama kita akan jadi ikut kepadanya. Oleh karena itu, mari kita tentukan pilihan kita. Mau ikut dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang berdampak kepada setiap orang. Orang-orang yang berbahagia adalah orang yang membangun relasi yang baik dengan Tuhan lewat doa, berkomunikasi dengan Tuhan. Orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang membangun relasinya dengan membaca firman Tuhan setiap hari dan merenungkannya setiap hari lalu melakukannya. Saudaraku, jangan menyerah dalam hidup ini. Jangan berputus asa. Ketika kita mengalami begitu banyak tantangan dan pergumulan hidup, ketika kita sekarang sedang mengalami sakit penyakit, maka waktunya kita mensyukuri semuanya.
Sebab di dalam begitu banyak tantangan hidup, di dalam begitu banyak sakit penyakit, kita masih diberikan nafas kehidupan. Itu berarti bahwa kasih Tuhan masih tetap bersama kita. Oleh karena itu, mari kita beranikan, minta kepada Tuhan roh keberanian untuk mengabarkan kabar baik kepada setiap orang. Kita melakukan perintahnya dan terus bersaksi, memperkenalkan Tuhan Yesus. Dimulai dari keluarga kita, selanjutnya kita pergi kepada orang-orang lain yang belum mengenal Yesus menjadi mengenal, yang belum percaya Yesus menjadi percaya, yang belum mengandalkan Yesus menjadi mengandalkan Yesus. Dikatakan di Injil Matius pasal 7 dan 21, demikian juga Wahyu pasal 21 dan ayat 27. Di hadapan Tuhan Yesus, mereka yang masuk surga bukanlah orang yang baik, tetapi orang yang benar. Saudaraku, orang yang baik belum tentu benar, tetapi orang benar sudah pasti baik. Orang benar pasti akan melakukan perintah Tuhan. Jangan sampai kita hanya dianggap oleh orang-orang adalah orang baik, tetapi kita tidak benar di hadapan Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, mari kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah meminta kita menjadi orang sukses, tetapi menjadi orang yang takut akan Tuhan. Orang yang sukses belum tentu takut akan Tuhan, tetapi orang yang takut akan Tuhan tentunya akan menjadi orang yang sukses. Amin. Bapak yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa di dalam hal berduka cita karena begitu banyak dosa-dosa kami, Engkau mengampuni kami dan memberkati kami sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia, bukan hanya di bumi tetapi di surga, karena kami sudah menerima kehidupan yang kekal. Kiranya Roh Kudus tetap leluasa bekerja di dalam hati kami sehingga kami tahu mana yang benar, mana yang baik yang harus kami lakukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja dan para hamba Tuhan. Biarlah setiap saudara-saudara kami yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan, yang berduka Tuhan hibur, dan orang-orang yang bermasalah di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, Engkau Tuhan yang memberikan solusi. Saudara-saudara kami yang berulang tahun, Engkau memberkati mereka. Biarlah namamu kami muliakan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.